Halo, selamat pagi Bapak John dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B2 yang beranggotakan Agnes Dini, Michael Hufat, dan Yohanes Yurika Agasta akan mempresentasikan materi yang bertemakan Jualan Wi-Fi di Kampung Panen Untung. Mari kita simak. Kenapa bisa mendapatkan keuntungan dengan berjualan koneksi Wi-Fi di kampung? Internet saat ini hampir menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Selain karena banyaknya ilmu dan media sosial yang membuat manusia semakin mudah berinteraksi tanpa batas, bisnis internet Wi-Fi juga merupakan salah satu cara efektif untuk bisa menghasilkan uang. Harga kuota yang cukup mahal menyebabkan sebagian orang mengurungkan niatnya untuk dapat berselancar di dunia maya, terutama jika uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membelinya. Dengan layanan Wi-Fi menggunakan voucher, di mana seseorang bisa berselancar di dunia maya dengan waktu disesuaikan sesuai jumlah uang yang dikeluarkan. Misalnya, para pengguna smartphone hanya tinggal membayar sejumlah Rp3.000 untuk dapat menikmati layanan Wi-Fi selama 1 jam, dan Rp5.000 untuk 2 jamnya. Selain praktis, bisnis internet Wi-Fi tidak memerlukan modal yang cukup besar, karena kita tidak perlu membeli sejumlah komputer seperti saat membuka warnet dan game online. Dan pengguna pun bisa tak terbatas, sebab siapapun yang memiliki smartphone dan laptop bisa menjadi konsumen. Hal ini bukanlah hal yang sulit, terutama bagi yang tinggal di desa, karena bisnis ini hampir bisa dipastikan sangat langka. Bahkan banyak desa yang tidak ada satu orang pun yang menggelutinya. Contohnya di desa saya, Desa Bumi di Pesanajaya. Inilah kesempatan luar biasa untuk kita terus bisa mengembangkan bisnis internet Wi-Fi sebanyak-banyaknya. Jadi, berikut beberapa cara yang bisa diterapkan untuk usaha Wi-Fi di kampung. Yang pertama, memilih lokasi strategis. Lokasi sangat penting untuk memulai suatu usaha. Untuk memulai usaha Wi-Fi di kampung, lebih baik memilih tempat yang ramai penduduk. Selain itu, lokasi juga harus mudah dijangkau, seperti terletak di pinggir jalan. Hal tersebut karena lokasi pinggir jalan mudah diakses oleh para pengguna motor yang lewat. Bisa juga memilih area yang jauh dari pesaing lainnya, agar usaha Wi-Fi bisa laris. Yang kedua, membeli peralatan Wi-Fi. Modal awal untuk usaha Wi-Fi tentunya perlu membeli peralatan terlebih dahulu. Tanpa adanya peralatan ini, bisnis tentunya tidak akan berjalan. Modal yang diperlukan biasanya kisaran 500.000 sampai 2 jutaan. Kisaran harga tersebut tergantung dari spesifikasi yang ditawarkan. Pilihlah yang kecepatannya 10 Mbps ke atas, agar para pembeli nyaman dan terus berlangganan. Pemasang Wi-Fi pun dilakukan oleh tim pemasangnya, jadi tidak perlu bingung untuk memasang Wi-Fi sendiri di tempat yang telah ditentukan. Belilah peralatan Wi-Fi yang cocok, bisa menggunakan fiber optik atau wireless. Jika menggunakan tanpa kabel, saya sarankan pakai modem Telkomsel Orbit Max. Yang ketiga, memilih provider dengan sinyal lancar. Sinyal adalah hal utama untuk mengakses internet. Perlu meninjau di wilayah perkampungan tersebut sinyal dari provinsi apakah yang cocok dan cepat untuk mengakses internet. Apabila sinyal dari Wi-Fi cepat untuk akses internet, maka banyak pengunjung yang datang. Setelah melakukan provider yang tepat, sebaiknya langsung putuskan untuk membeli Wi-Fi dengan provider tersebut. Di slide ini kita akan membahas tentang harga penggunaan terjangkau dan membangun tempat akses Wi-Fi yang nyaman. Yang pertama, kita akan membahas tentang harga penggunaan terjangkau. Mendirikan usaha di desa tentu target pasarnya adalah orang menengah ke bawah. Oleh karena itu, hal terpenting yakni membuat harga menjadi terjangkau agar para pelanggan berminat untuk datang. Biasanya tarif yang ditetapkan setiap jam penggunaan Wi-Fi, pada umumnya pemilik mengenai tarif Rp3.000 per jam. Dan yang kedua, tentang membangun tempat akses Wi-Fi yang nyaman. Membangun tempat yang nyaman untuk orang mengakses Wi-Fi merupakan salah satu cara usaha Wi-Fi di kampung yang paling penting. Dengan menyediakan tempat yang nyaman, maka pengunjung akan betah berada di tempat tersebut. Selain itu juga, tempat akses Wi-Fi bisa dilengkapi kipas angin agar udara terasa sejuk, dan menyediakan stop kontak untuk charge handphone para pelanggan. Akan tetapi semuanya tentu tidak terlalu nyaman jika tidak ada makanan.
Jadi kita harus menyediakan makanan di tempat. Makanan bisa menjadi alternatif tersendiri untuk menjadikan usaha WiFi semakin laris. Karena orang cenderung tidak akan bosan jika mengakses internet sembari ada makanan. Oleh sebab itu, pemilik bisa menyediakan makan ringan yang bisa dinikmati saat bermain handphone. Dengan demikian, keuntungan pun akan berlipat dari keuntungan WiFi yang ditambah dengan keuntungan makanan. Ketika membuka usaha seperti ini, kita perlu menyediakan area parkir yang luas. Karena area parkir juga salah satu hal terpenting yang harus terpenuhi. Dan tentunya orang banyak datang ke tempat dengan membawa kendaraan bermotor. Jadi apabila tidak ada tempat parkir yang luas, maka pengunjung enggan datang untuk mendatangi tempat akses WiFi tersebut. Nah, itu beberapa cara membangun usaha WiFi di kampung yang sangat direkomendasi untuk memulai usaha. Yang dimana mendirikan usaha di kampung tentu saja memiliki keuntungan cukup banyak. Karena di zaman sekarang banyak orang yang sudah memiliki smartphone. Hampir semua orang memilikinya, atau setidaknya memiliki HP yang ada fitur internetnya. Oleh sebab itu, jika sudah mengenal internet, ia seakan-akan menjadi candu hingga tidak mengingat waktu. Fakta juga telah membuktikan pemilik akun media sosial saat ini sudah tak mengenal usia. Bahkan setingkat SG hingga para orang tua banyak yang sudah memilikinya. Jadi inilah peluang yang sesungguhnya. Di sisi lain juga kita perlu tahu berapa keuntungan yang akan didapatkan. Jadi di slide terakhir ini kita akan membahas tentang berapa keuntungan yang bisa didapat. Jika dalam sehari ada orang yang menggunakan layanan WiFi sebanyak 50 orang, dan rata-rata menggunakan waktu selama 2 jam, tentu hasilnya sudah mencapai 250.000. Sedangkan jika kita kalikan selama 1 bulan, maka omset yang kita dapatkan per bulannya adalah 7.500.000. Lalu bagaimana jika yang menggunakan lebih dari 50 orang dan penggunanya lebih dari 2 jam? Misalnya, per hari ada 80 pelanggan dan pemakaian lebih dari 2 jam, yang dimana biayanya 7.000. Dan hasilnya kita kalikan sebulan, maka kita akan mendapatkan omset sebanyak 16.800.000. Sedangkan jika kita hitung selama 1 tahun, maka hasilnya sudah mencapai 201.600.000. Dan itu hanya pendapatan dari WiFi. Nah, jika kita tambahkan dari hasil makanan atau snack yang kita jual, yang dimana per bulannya 1 juta, dan kita kalikan 12 bulan, maka omset yang kita dapatkan adalah 12 juta. Jadi profit yang kita dapatkan selama 1 tahun mencapai 212.600.000. Jadi itulah mengapa kita perlu membuka usaha akses WiFi. Karena di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang nongkrong bisa sampai larut malam. Karena mereka semua rata-rata asik dengan internet di smartphone-nya jika sudah mengenal yang namanya internet. Oleh sebab itu, 2 jam bukanlah waktu yang lama bagi orang-orang yang sudah mengenal internet. Terutama anak-anak muda, bahkan penulis sendiri. Itu dalam sehari bisa 12 jam lebih berinteraksi dengan internet. Sekian dari kelompok B, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video presentasi kami, saya ucapkan terima kasih banyak.